action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Pengantar ilmu kebumian. Di sini kami akan menjelaskan tentang Energi dan sumber daya bumi. dengan saya Putri Nailotfia, saya Aseanti Trias, saya Kanza Zahran, saya Mikael Sembiring. Saya Rona Isnani. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, kelompok kami akan menjelaskan tentang energi bumi, sinergi matahari, air, nuklir, dan minyak bumi untuk masa depan berkelanjutan. Untuk memenuhi tugas pengantar ilmu kebumian dari Bapak Abdul Basit. Oke. Nah, yang pertama latar belakang. Jadi latar belakangnya itu sumber daya bumi adalah segala sesuatu yang asalnya tuh dari bumi ya, atau yang punya dampak ke bumi gitu, baik dalam bentuk fisik ataupun non fisik. Nah, energi itu merupakan bagian dari sumber daya bumi yang keberadaannya juga nggak kalah penting bagi keberlangsungan hidup yang ada di bumi gitu. Nah, energi itu memegang kunci kehidupan di mana ya beberapa macam dari energi itu tuh terus menjadi bahan inovasi bagi para peneliti-peneliti untuk menemukan ide atau inovasi yang baru. Kayak misalnya penggunaan energi yang efisien tuh seperti apa, terus penelitian mengenai peranan energi secara global, kayak distribusinya itu seperti apa, terus bagaimana dampaknya juga, dan juga informasi terkini mengenai energi bagi manusia saat ini gitu. Energi juga akan tetap dan akan terus menjadi inspirasi dan juga inovasi bagi kehidupan di masa mendatang. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis energi dan sumber daya bumi ya. Nah, yang pertama sumber daya bumi. Sumber daya bumi itu dibagi menjadi dua, ada material dan energi. Kalau material itu adalah semua jenis bahan fisik yang dapat dieksploitasi dari bumi yang digunakan untuk kebutuhan manusia. Jadi lebih kasarnya tuh kayak material itu yang bisa dieksploitasi dari bumi gitu, bisa digunakan gitu. Kalau misal energi itu sumber daya yang jika dimanfaatkan tuh dapat menghasilkan energi gitu. Jadi kayak namanya ya. Kalau sumber daya bumi itu ya pas kalau sumber daya bumi energi itu sudah pasti menghasilkan energi gitu. Baik terbarukan ataupun tidak. Nah, selanjutnya ini ada contohnya ya. Yang material itu contohnya ada mineral, ini seperti fluorit, apatit, topas, korundum, intan, terus besi itu juga termasuk mineral juga gitu ya. Terus yang selanjutnya ada tanah dan batu. Nah, tanah dan batu ini berfungsi untuk pembangunan infrastruktur ya di bumi. Terus ada logam dan non logam juga. Tuh. Itu yang material. Dan yang selanjutnya adalah energi. Nah, energi ini dibagi jadi dua. Ada renewable energy dan non-renewable energy. Atau bahasa Indonesianya adalah energi terbarukan dan tidak terbarukan. Nah, kalau yang terbarukan itu energi yang asalnya tuh dari alam, dari sumber daya alam, yang dia tuh bisa diperbarui gitu. Atau bisa terisi ulang secara alami dalam waktu tuh yang singkat gitu. Sementara kalau yang tidak terbarukan, singkatnya ya kebalikannya dari yang bisa terbarukan gitu. Jadi dia itu tidak dapat diperbarui dalam jangka waktu manusia gitu. Jadi dia bisa saja muncul lagi atau bisa diperbarui lagi tapi dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi tidak bisa secepat yang energi terbarukan. Contoh renewable energy itu ada angin ya. Seperti kita ketahui kalau angin itu kan nggak akan pernah ada habisnya gitu ya. Terus juga ada matahari, matahari juga nggak akan ada habisnya kecuali nanti dia padam sendiri gitu. Terus kalau air ini juga dia punya siklus hidrologi, jadi dia akan tetap terjaga gitu. Nah, untuk selanjutnya ada non-renewable energy. Yang pertama ini ada batu bara gitu ya, karena dia itu bisa ada batu bara itu karena ada tumbuhan purba yang terperangkap di tekanan yang tinggi, jadi terciptalah batu bara. Terus ada minyak bumi juga, ini kan dari fosil ya, dimana fosil ini kan harus membutuhkan waktu berjuta-juta tahun gitu. Jadi kita perlu waktu yang lama lah untuk bisa mendapatkan minyak bumi lagi. Untuk selanjutnya ini ada nuklir. Nuklir ini kan tercipta dari reaksi fusi ya. Jadi selain dia langka, dia juga sangat berbahaya gitu. Jadi dia non-renewable energy. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber energi matahari.
Nah, apa saja sih manfaat penggunaan energi matahari? Yang pertama yaitu memberi penerangan. Matahari memberi penerangan pada bumi kita, sehingga manusia dapat beraktivitas dengan lancar pada siang hari. Nah, yang kedua yaitu menghasilkan listrik. Matahari juga membantu menghasilkan listrik. Salah satu contohnya yaitu menggunakan panel surya yang lebih ramah lingkungan dibandingkan pembangkit listrik yang lain seperti batu bara dan yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu menguatkan tulang. Matahari kaya akan sumber vitamin D, sehingga manusia dapat memanfaatkan energi matahari untuk membantu menguatkan tulang. Yang keempat adalah mengeringkan pakaian. Nah, matahari sendiri membantu mengeringkan pakaian kita yang kita cuci. Yang kelima yaitu proses fotosintesis. Matahari membantu tumbuhan ataupun tanaman melakukan proses fotosintesis. Dampak penggunaan energi matahari. Yang pertama yaitu kulit terbakar. Saat terik matahari pada siang hari, panas matahari di atas 35 derajat Celcius, sehingga dapat membakar kulit manusia atau bisa disebut juga sunburn jika terlalu lama terkena paparannya. Yang kedua yaitu meningkatkan suhu panas saat kemarau. Jika matahari mengeluarkan panas yang dahsyat pada saat musim kemarau, itu dapat memicu terjadinya kebakaran hutan, dan yang nantinya kebakaran tersebut menyebabkan polusi udara. Yang ketiga yaitu cedera pada mata. Terpapar sinar matahari juga bisa memicu terjadinya cedera mata, karena sinar UV bisa menyebabkan kerusakan kornea mata yang berujung pada penglihatan menjadi buram. Contoh penggunaan energi matahari secara efisien. Contoh pemanfaatan energi matahari yang pertama adalah digunakan sebagai alternatif energi listrik pada rumah tangga. Jika kita merasa boros tagihan listrik, energi matahari ini bisa dapat menjadi pilihan terbaik untuk kita. Mengapa lebih hemat? Alasannya, karena energi listrik ini bersumber pada energi matahari yang diubah menjadi energi listrik, sehingga tidak mengherankan jika biaya listrik kita akan menjadi jauh lebih rendah. Selama matahari masih bersinar, energi matahari masih bisa selalu dimanfaatkan. Yang kedua yaitu menjadi pemanas untuk kegiatan produksi di industri. Di industri, energi matahari dapat dimanfaatkan melalui instalasi panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik, pemanas industri untuk proses produksi, dan sistem pendingin yang menggunakan energi solar. Nah, ini dapat membantu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keberlanjutan. Peranan matahari secara global. Dari gambar ini, kita dapat mengetahui peranan matahari di kehidupan kita. Yang pertama, sumber energi pembangkit listrik. Nah, yang kedua, membantu pembentukan vitamin D. Yang ketiga, yaitu untuk mengeringkan pakaian kita, dan juga membantu petani garam dalam mengeringkan garamnya. Dan yang terakhir adalah membantu proses fotosintesis bagi tumbuhan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber daya air. Air adalah salah satu sumber daya dari bumi yang sangat penting dan memiliki peran yang sangat besar dalam keberlangsungan hidup. Air adalah sumber energi yang sangat berlimpah dan memiliki siklus hidrologi. Sumber air di bumi sendiri bermacam-macam, seperti laut, sungai, danau, tanah, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat penggunaan air sebagai sumber daya. Yang pertama, air digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik di muka bumi menggunakan tenaga air. Hal ini dikarenakan air adalah tenaga yang efisien, aman, dan berlimpah. Alat untuk membuat pembangkit tenaga listrik juga meskipun biayanya mahal, namun perawatan dan pengoperasiannya murah sehingga menguntungkan dalam jangka panjang. Yang kedua, air bersih untuk kebutuhan manusia. Manusia sebagai makhluk hidup memerlukan air bersih dalam kehidupan sehari-harinya, seperti minum, masak, mencuci pakaian, dan lain-lain. Yang ketiga, ada irigasi. Irigasi adalah upaya penyediaan dan pengotoran air untuk menunjang pertanian. Air dialirkan dengan tujuan mengalirkannya secara teratur dengan kebutuhan tanaman pada saat suplai infiltrasi tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman sehingga tanaman dapat tumbuh normal. Selanjutnya ada industri. Penggunaan air di industri terutama adalah untuk pembersihan, pemanasan, pendinginan, dan pembuatan uap atau steam. Air juga digunakan dalam industri, dalam kegiatan manufaktur, dan lain-lain. Selanjutnya ada keseimbangan ekosistem. Air sebagai sumber kehidupan juga diperlukan bagi seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Bagi tumbuhan, air digunakan dalam kegiatan fotosintesis, dan bagi hewan, air diperlukan dalam kehidupannya sehari-hari untuk menunjang kehidupan. Air memainkan peran yang sangat penting dalam mengangkut nutrien dan bahan organik di seluruh ekosistem yang menciptakan rantai makanan yang beragam.
Selanjutnya ada dampak penggunaan air. Meskipun meskipun air di muka bumi sangat melimpah, namun saat digunakan sebagai sumber daya, air juga memiliki dampak-dampak yang buruk. Di antaranya ada menurunnya permukaan air tanah. Pengambilan air tanah yang memiliki batas serahan aman atau safe yield akan menyebabkan turunnya muka air tanah. Yang kedua ada pencemaran air. Limbah rumah tangga, industri, dan lain-lain mencemari pasokan air bersih. Contohnya ada seperti limbah rumah tangga, seperti limbah masakan atau limbah cuci pakaian, itu akan mengotori pasokan air bersih. Yang ketiga, degradasi kondisi dan lingkungan. Air yang telah tercemar dan kondisi lingkungan yang sudah tidak ideal untuk pengambilan air menjadikan berkurangnya daerah suplai air. Degradasi kondisi dan lingkungan ini dapat seperti terjadinya pada saat penurunan permukaan air tanah, sehingga tidak dapat diambil lagi airnya, atau pencemaran air sehingga suplai air bersih akan berkurang. Yang keempat, kelangkaan air. Dengan meningkatnya jumlah populasi, akan mengakibatkan permintaan atau kebutuhan air bersih akan semakin bertambah, sehingga ketersediaannya pun kemungkinan akan dapat semakin terbatas. Selanjutnya, air yang tersimpan dalam bumi. Meskipun sebagian besar dari bumi terdiri atas air, hanya sekitar 1% yang dapat digunakan oleh manusia atau air tawar. Dengan populasi yang semakin berkembang, kebutuhan air pun juga semakin bertambah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Karena itu penting bagi kita untuk memahami distribusi air di muka bumi. Pada gambar ini dijelaskan distribusi air di muka bumi. Penyimpanan air di muka bumi terdiri ada di air tanah atau groundwater, di soil moisture, ada di es dan salju, ada di danau, sungai, dan reservoir. Dan sumber-sumber air ini tergabung dalam suatu siklus hidrologi seperti pada gambar, yaitu dapat ada pada evaporasi atau penguapan. Air akan menguap dan terkondensasi membentuk awan. Awan yang sudah terkondensasi dan penuh, air akan turun menjadi hujan, dan hujan yang jatuh ke permukaan akan mengalami runoff atau turun kembali ke bawah, atau infiltrasi, yaitu air terserap masuk ke dalam tanah. Air yang terserap masuk ke dalam tanah akan memasok kembali suplai air tanah atau groundwater, dan groundwater akan menyuplai kembali sungai atau danau atau laut. Sekian dari penjelasan sumber daya air. Selanjutnya adalah sumber daya minyak yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Rona Isnani akan menjelaskan tentang sumber energi minyak bumi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manfaat penggunaan minyak bumi. Yang pertama yaitu bahan bakar kendaraan. Sebagai minyak bumi tersebut digunakan sebagai bahan bakar transportasi darat, laut, dan udara. Minyak bumi menduduki peran penting bagi kelangsungan hidup manusia. Mesin pada kendaraan membutuhkan bahan bakar yang berada dari minyak bumi. Minyak bumi melalui beberapa proses penyulingan untuk mendapatkan komponen yang lebih ringan, yang nantinya akan menjadi bahan bakar residu seperti solar, bensin, bensol, dan minyak tanah. Yang kedua itu ada sebagai perlengkapan rumah tangga. Minyak bumi seringkali digunakan sebagai sumber panas untuk mengolah aluminium, baja, maupun besi. Kemudian, alat memasak juga menggunakan minyak bumi sebagai bahan produksinya. Dan ada juga kunci pintu, kunci jendela, panel pintu, kulkas, dan kursi yang melibatkan minyak bumi dalam proses produksinya. Yang ketiga yaitu bahan campuran keperluan medis. Minyak bumi sering dipakai sebagai bahan pembuatan produk pembersih obat-obatan, alat pelindung, dan alat keamanan tenaga medis. Yang keempat yaitu sebagai produk kecantikan. Untuk pembuatan beberapa produk kecantikan seperti parfum, cat kuku, make up, dan pewarna rambut. Dan juga pada beberapa produk kosmetik dapat membuat bentuk dan warna lebih mengkilap, yang lebih indah agar penggunaannya terlihat lebih menarik. Yang kelima yaitu pembangkit listrik. Manfaat minyak bumi sebagai pembangkit listrik akan menghasilkan tenaga dari uap. Selanjutnya, uap panas akan membantu menggerakkan turbin, yang kemudian akan diterima oleh penggerak kumparan magnet untuk menghasilkan listrik.
Selanjutnya yaitu dampak penggunaan minyak bumi. Yang pertama itu pemanasan global. Penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar industri maupun kendaraan memicu terjadinya pemanasan global. Sebab hasil pembakaran tersebut akan mengeluarkan karbon dioksida yang memengaruhi lapisan ozon. Yang kedua, yaitu pencemaran air. Pengeboran minyak bumi biasanya berada di lepas pantai yang sangat dekat dengan perairan. Hal itu yang akan memicu pencemaran air yang dapat mengganggu ekosistem air laut. Yang ketiga, yaitu pencemaran udara. Penggunaan yang akan mengakibatkan terjadinya polutan udara seperti jelaga dan kabut asap, sehingga pencemaran udara dapat memicu risiko kematian akibat penyakit pernapasan seperti halnya kanker paru-paru. Yang keempat yaitu kerusakan tanah. Proses pengeboran minyak bumi secara langsung akan membutuhkan lahan luas sebagai akses pipa, pengolahan, dan juga penyimpanan limbah. Akibatnya tanah tersebut rusak akibat proses ekstraksi tersebut. Selanjutnya, contoh penggunaan minyak bumi secara efisien. Penggunaan minyak bumi secara efisien sangat penting untuk mengurangi dampak lingkungan dan menghemat sumber daya alam yang terbatas. Berikut ini ada beberapa contoh penerapannya. Yang pertama yaitu penggunaan peralatan hemat energi. Kita dapat menggunakan peralatan listrik yang hemat energi di rumah atau di industri seperti peralatan yang berlabel hemat energi. Yang kedua, efisiensi energi di lingkungan. Kita dapat menggunakan seperti boiler dan mesin dengan efisiensi yang tinggi, serta memanfaatkan panas buangan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Yang ketiga, pengolahan dan daur ulang bahan kimia. Yaitu seperti dalam penggunaan aspal atau pelumas, dapat mengurangi konsumsi bahan mentah. Yang keempat, yaitu manajemen peralatan rumah tangga dengan menggunakan peralatan yang berlabel hemat energi dan mempraktikkan penggunaan energi secara bijak. Yang kelima, penggunaan bahan bakar alternatif, yaitu dengan mengganti penggunaan minyak bumi dengan bahan bakar alternatif seperti gas alam yang terkompresi, biodiesel, atau etanol yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, ini ada gambar peta persebaran cadangan minyak bumi di Indonesia. Ini diambil pada 1 Januari 2010, itu tahun 2010. Di sini, cadangan minyak bumi yang terbanyak itu terdapat di Sumatera bagian tengah dengan jumlahnya 3.685,95. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Putri Nalvia. Di sini saya akan membawakan mengenai suatu energi, yaitu energi nuklir yang merupakan salah satu energi yang tidak terbarukan. Oke, mari kita membahas satu persatu tentang energi nuklir ini. Jadi, untuk keuntungan penggunaan energi nuklir ini terbagi atas 3, yaitu adanya yang pertama ada emisi rendah, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir ini tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, sehingga lebih ramah lingkungan. Jadi intinya keuntungan pertama penggunaan energi nuklir ini yaitu lebih ramah lingkungan. Yang kedua juga pasokan energi yang lebih terjamin, yaitu nuklir kan memakai uranium, yaitu salah satu bahan bakar utama untuk PLTN, jadi tersedia dalam jumlah yang cukup besar di seluruh dunia ini. Terus untuk yang ketiga yaitu keandalan yang tinggi, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir ini memiliki tingkat keandalan yang tinggi sehingga dapat menghasilkan energi secara konsisten dan stabil. Selanjutnya yaitu ada dampak penggunaan energi nuklir. Saya mengambil 3 poin yang penting, yaitu ada untuk dampak lingkungan, dampak kesehatan, dan dampak sosial. Untuk dampak lingkungan ini, mungkin energi nuklir ini memiliki keuntungan atau keunggulan dalam menghasilkan listrik dengan emisi gas rumah kaca yang rendah, yang seperti saya bilang tadi di poin yang sebelum ini, yaitu lebih ramah lingkungan. Namun untuk limbah radioaktif yang dihasilkan juga perlu diperhatikan lebih serius lagi, karena limbah radioaktif dari energi nuklir ini sangat sangat berbahaya. Jadi untuk beberapa negara yang mempunyai PLTN di dunia ini harus emang benar-benar andal dalam menguasai suatu PLTN.
Lanjut untuk yang kedua itu dampak kesehatan. Dampak kesehatan ini berupa paparan radiasi ya, seperti radioaktif atau apapun itu, dapat bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, yaitu termasuk peningkatan resiko kanker. Nah, contohnya ini pernah terjadi suatu bencana Chernobyl yang membuat ya, bencana Chernobyl ini kan terjadi di Rusia, tepatnya di kota Ukraina. Jadi di sana terdapat suatu PLTN yang mungkin karena terjadi bencana itu, mungkin PLTN tersebut kurang andal, baik dalam pembuatan PLTN-nya dan orang-orangnya kurang andal. Jadi terjadi suatu ledakan dan membuat kerugian bagi manusia, termasuk kesehatan. Jadi dapat menyebabkan resiko kanker yang sangat besar juga. Untuk dampak sosialnya itu yang poin ketiga yaitu dia di poin ini banyak orang yang khawatir tentang keselamatan dan dampak lingkungan jika menggunakan energi nuklir ini dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang mungkin em, tidak andal juga dalam menggunakan energi nuklir. Jadi ya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah itu juga poin yang penting di dampak sosial ini. Oke, next lanjut ke poin berikutnya, yaitu ada contoh penggunaan energi nuklir. Yaitu jelas pertama itu adalah PLTN, karena PLTN ini em, sangat membantu manusia di zaman sekarang ini, apalagi negara-negara yang sudah cukup maju. Negara maju mana sih yang tidak punya PLTN seperti Amerika, Rusia, dan Cina, dan lain-lain. Mereka pasti akan menggunakan PLTN karena mungkin emang biaya pembangunan PLTN ini mahal, tapi energi yang dihasilkan juga akan mungkin bisa disimpan untuk jangka yang lebih panjang. Karena negara-negara tersebut juga mempunyai sumber daya manusia yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Terus yang kedua juga ada bahan bakar nuklir untuk kapal selam dan kapal perang. Nah, di poin ini tuh em, energi nuklir digunakan untuk menggerakkan kapal selam dan kapal nuklir seperti kapal induk. Nah, di dalam itu memungkinkan kapal selam ini jika memakai energi nuklir memungkinkan mereka untuk beroperasi berbulan-bulan tanpa perlu mengisi bahan bakar kembali. Nah, ini menjadi suatu keuntungan strategis ya untuk para kapal perang jika sedang melakukan peperangan atau apapun itu. Terus ketiga, jelas terapi radiasi dalam penguatan. Nuklir ini, energi nuklir ini juga sangat berguna di poin yang ini untuk kesehatan karena radiasinya itu sesuatu zat-zat kimia yang ada dalam alat di sini itu, yaitu ada energi nuklirnya gitu, bisa membantu meradiasi tubuh-tubuh kita gitu. Dalam hal suatu mungkin penyakitnya itu kanker atau ya penyakit-penyakit lainnya. Lanjut. Nah, ini dia bencana Chernobyl tadi yang sempat saya singgung di poin yang poin sebelum ini yang karena ini bencana Chernobyl ini adalah bencana yang sangat ya emang sangat besar sekali ya, walaupun dampaknya tidak sampai ke Indonesia, tapi bencana Chernobyl ini terjadi pada tanggal 26 Maret 1986, which is 38 tahun yang lalu, yaitu ini PLTN di Ukraina, di Rusia, tepatnya di kota Ukraina, yang saat itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Nah, bencana ini terjadi akibat kesalahan desain reaktornya. Jadi, ini udah kesalahannya tuh udah dari desain reaktornya aja sudah salah, dan juga ditambah lagi kesalahan manusianya dalam pengoperasiannya. Jadi, udah tambah kesalahannya, ya terjadilah bencana Chernobyl ini. Nah, jadi hal ini menyebabkan ledakan dan kebakaran yang melepaskan sejumlah besar radiasi ke atmosfer. Nah, bencana Chernobyl ini merupakan salah satu bencana nuklir terbesar dalam sejarah. Selain yang di Jepang itu, ini juga salah satu hal yang sangat besar juga. Ini juga suatu keteledoran manusia dan suatu negara. Jadi bencana Chernobyl ini menyebabkan kematian langsung ya. Jadi saat ini meledak itu banyak banget korban yang tewas seketika karena wow itu gak bisa ngebayangin jika saya ada di sana tuh wow gila sih.
Jadi kematian langsung dan penyakit terkait radiasi bagi banyak orang. Jadi menyebabkan kematian langsung dan penyakit terkait radiasi bagi banyak orang. Dampaknya ini, em, om, bentar, sebentar, salah. Dampaknya ini masih, bahkan masih, ya Allah, masih terasa hingga saat ini. Jadi daerah Chernobyl saat ini tuh masih ditutup, tidak boleh ada manusia yang hidup di sana lagi. Jadi baik air dan tanah saja itu sudah terkontaminasi. Bagaimana manusia bisa tinggal di sana untuk tahun 2024 ini? Bahkan dari tahun 1986 sampai 2024 aja, kota Chernobyl itu tidak bisa ditempatin atau dihidupin oleh manusia karena radioaktifnya itu yang masih terasa hingga sekarang. Jadi sangat sangat bencana banget Chernobyl, sangat bencana besar banget. Kita tidak tahu pasti kapan kota Chernobyl itu akan bisa ditempati manusia kembali, tetapi nah jadi untuk poin selanjutnya yaitu Chernobyl radiation map. Jadi em, radiasi peta radiasi di Chernobyl tuh sampai mana aja sih gitu. Jadi begini nih dia nih gambar petanya. Jadi yang diwarnain oleh warna hijau ini kemungkinan besar bukan kemungkinan besar lagi tapi mungkin terkena radiasi yang sangat besar. Karena di sini kan Ukraine kan terjadi Chernobyl ya. Dampaknya itu sampai ke Polandia, ke Slovakia, ke Hungaria, Romania, ke Swedia dan Belarus dan lain-lain. Di Chernobyl tuh di Ukraina ini dia. Sedangkan mungkin yang kayak Finland, Norway, dan Denmark ini mungkin setengah wilayahnya ini terkena radiasi yang cukup besar, tetapi em, mungkin setengah bagian lagi tidak. Terus Belgium and French mungkin pasti terkena radiasi tersebut, tetapi tidak sebesar negara-negara yang dilingkupi warna hijau ini. Jadi ya ini kemungkinan yang terkena radiasi di sekitaran warna hijau ini banyak menelan korban seperti meninggal dunia atau yang tewas karena terkena radiasi tersebut atau terkena penyakit yang sangat keras, gitu, sakit keras karena kena radiasi dari Chernobyl tersebut. Mungkin segitu saja. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya sumber daya bumi itu punya peranan penting ya dalam kehidupan di bumi, baik secara material maupun secara energi gitu. Nah, energi sendiri itu yang saat ini ada yang terbarukan dan tidak terbarukan tuh seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik dan juga efisien gitu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, bahwa matahari dan air itu kan merupakan salah satu contoh energi yang terbarukan tuh yang tidak akan pernah habis gitu kan. Nah, energi yang nggak pernah habis ini tuh kalau bisa juga dijaga kelestariannya gitu. Misalkan air. Air itu kan ada siklus hidrologi gitu ya. Jadi dia nggak akan pernah habis. Tapi sebagai manusia kita juga harus menjaga gitu supaya airnya tuh tetap terjaga gitu, tetap bersih. Jangan sampai walaupun udah ada siklus hidrologi tapi kita malah mencemari air itu sendiri gitu. Demikian juga kalau misalnya seperti yang tadi udah dijelaskan juga ada minyak bumi dan nuklir gitu ya. Ketersediaannya itu saat ini juga diharapkan untuk dapat digunakan dengan bijak dan juga hati-hati karena kan minyak bumi dan nuklir tadi kan termasuk energi yang tidak terbarukan jadi butuh waktu lama untuk bisa ada lagi gitu. Jadi kita harus bisa menggunakannya dengan baik dan efisien. Baik, seperti itu penjelasan dari kelompok 2. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.